وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Pada kesempatan sore hari ini kita masih memasuki hari yang ke-23 ya, 23 Ramadan, dan masih ada tersisa beberapa hari lagi nanti di bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa mendapatkan maghfirahnya atau ampunannya. Mengingat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berlalunya Ramadan ini tanpa kita mendapatkan hasil apapun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ketika malaikat Jibril mengatakan bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh merugi mereka yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi dirinya tidak diampuni. Kemudian Nabi SAW mengatakan amin untuk mengaminkan doanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, berkenaan dengan perkara yang sepatutnya seorang muslim itu menyibukkan diri di bulan ini, berkenaan dengan aktivitas yang seharusnya seorang muslim itu mencurahkan perhatian penuh di bulan Ramadan ini, dia adalah aktivitas untuk tilawatul Quran, aktivitas untuk membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, murajaah Al-Quran. Pokoknya segala aktivitas yang berkenaan dengan Al-Quran hendaknya dilakukan di bulan ini. Nanti insya Allah akan kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan seperti ini beliau mudarosah, atau kalau kita mungkin seringnya menamainya dengan tadarus. Tadarus itu mudarosah, itu saling memperdengarkan Al-Quran. Yang mana dari hadis ini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengambil satu faidah, merupakan suatu aktivitas yang utama juga di bulan Ramadan kalau kita memperdengarkan bacaan Al-Quran kita ini kepada orang yang lebih tahu tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu qiraat. Nah, sebelum kita memulai untuk membaca fadilah-fadilah dari membaca Al-Quran dan kemudian aktivitas para salaf terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini, saya ingin memulai dari hadis yang paling utama, yang mana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya di antara umat beliau yang paling utama adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, yang dia mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia juga mengajarkan Al-Quran tersebut. Rawahu Al-Bukhari. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini perawi hadis dari Abu Abdurrahman As-Sulami, yaitu Sa'id ibn Ubaidah As-Sulami, mengatakan wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj. Hal ini menjadikan Abu Abdurrahman As-Sulami, perawi hadis dari Utsman bin Affan, di dalam sanad hadis ini, beliau ini sayyidul qurra'nya orang-orang Kufah.
Beliau mendengar hadis ini dari Utsman ibn Affan. Hal ini yang menjadikan beliau semangat untuk mempelajari Al-Quran. Beliau bermulazamah belajar Quran kepada Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah, Utsman bin Affan gak bisa lagi ngajari Al-Quran sama beliau. Akhirnya Utsman bin Affan menunjuk Ubay bin Ka'ab, kamu belajar sama Ubay bin Ka'ab. Pindah belajar. Masih belajar juga. Siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami ini. Kalau secara tabaqatnya, Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah tabi'in yang senior, kibar tabi'in yang berada di Kufah. Mengajarkan Al-Quran itu di Kufah. Nah, hadis ini yang beliau riwayatkan, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, wa dzakal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Inilah yang menjadikan, hadis inilah yang menjadikan saya sampai pada hari ini masih duduk di majelis ini untuk mengajarkan Al-Quran. Dan hadis ini pula yang menjadikan beliau tidak berhenti hanya belajar kepada Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan sudah sibuk dengan urusan umat, ketika beliau diamanahi menjadi khalifah, beliau masih berguru kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Tentunya sikap beliau inilah yang mestinya kita teladani hari ini. Bahwasanya kita jangan sampai puas dengan melihat kemampuan kita membaca Al-Quran saat ini, sudah lancar. Tapi terus tingkatkan. Ketika kita mendapati, hari ini saya sudah hafidz Quran misalnya. Jangan berhenti di situ. Tetapi terus perdengarkan Al-Quran itu. Setiap kali kita mendapati ada seseorang yang lebih aqra, lebih baik bacaannya daripada kita. Bahkan ketika kita mendengar ada yang memiliki sanad periwayatan, datangi orang tersebut, perdengarkan Al-Quran, baca Al-Quran itu di hadapan mereka, minta orang tersebut untuk mengoreksi bacaan kita, agar bacaan kita ini selalu senantiasa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terhadap ucapan dari Abu Abdurrahman As-Sulami ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar mencoba untuk menghitung-hitung. Jadi beliau kan masih setia untuk duduk di majelis mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Dan salah satu muridnya yang meriwayatkan hadis ini, Sa'id ibn Ubaidah, mengatakan mulai semenjak kekhilafahan Utsman bin Affan, beliau sudah mulai ngajar Al-Quran. Sampai ketika di Kufah itu, gubernurnya itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, ketika beliau dihitung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, antara kekhilafahan Utsman ibn Affan sampai kepada kegubernurannya Hajjaj bin Yusuf di zaman kekhilafahan Umayyah, itu ada sekitar 70 tahun sekian bulan. Ada sekitar 70 tahun sekian bulan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, baina awwali khilafati Utsman wa akhiri wilayatil Hajjaj 72 sanah. Ada sekitar 72 tahun rentang periode antara kekhilafahan Utsman bin Affan sampai kepada Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur di Kufah. Nah, tetapi rinciannya nanti semenjak kapan Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran, di sini yang Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mendapatkan informasi yang jelas. Artinya antar rentang 70 tahun itu beliau masih setia mengajarkan Al-Quran. Nah, tentunya yang demikian ini harus kita teladani dari beliau. Nah, jadi kalau antum bertanya, siapa sih Abu Abdurrahman As-Sulami itu? Tadi saya sudah sampaikan, beliau adalah Sayyidul Qurra, pemimpinnya para ahli qiraat di mana? Di Kufah. Dari beliau inilah nanti seorang ahli qiraat Kufah yang hari ini qiraatnya masih kita baca, yaitu Al-Imam Asim ibn Abi Najud Bahdalah, mempelajari qiraat bacaan Al-Quran, yang nanti satu riwayatnya dikasih kepada murid beliau Syu'bah,
ibn Ayyash, yang satu diberikan kepada Hafiz ibn Sulaiman. Nah, yang riwayatnya Hafiz ibn Sulaiman itulah yang hari ini banyak dipelajari oleh kaum muslimin, karena memang riwayat bacaannya Imam Hafiz ibn Sulaiman dari Asim ibn Bahdalah ini yang paling mudah. Ketika Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya, ayyu qiraatin ahabbu ilaika, qiraatnya siapa sih yang paling engkau senangi? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, qiraatu ahli Madinah, yaitu qiraatnya Imam Nafi' ibn Abi Abdurrahman. Fa in lam takun, kalau tidak ada qiraatnya Imam Nafi', kemudian yang kedua siapa yang paling engkau senangi? Kata beliau, fa hafaz an Asim. Yang kalau tidak ada beliau maka qiraatnya Hafaz dari Asim ini. Kenapa? Lisuhulatihi, karena yang paling mudah. Oleh karena itu kalau kita dapati kaum muslimin sekarang mempelajari riwayatnya Imam Hafaz dari Imam Asim ibn Bahdalah ini karena qiraat beliau itu adalah qiraat yang paling mudah. Nah, kembali kepada hadis ini, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Hadis ini nampaknya telah telah banyak dilupakan oleh kaum muslimin hari ini. Hadis ini telah banyak dilupakan oleh kaum muslimin hari ini. Sebagai contoh real ya, kalau misalnya antum yang belum nikah ya, ngelamar gadis, antum bilang sama calon mertua antum, Pak saya mau ngelamar. Terus calon mertua mengatakan, kamu sudah kerja apa? Saya cuma guru ngaji Pak. Diterima nggak kira-kira? Ajib, jawab. Diterima atau enggak kira-kira? Saya guru ngaji. Sama mertuanya kira-kira diterima nggak? Alhamdulillah kalau diterima. Saya guru ngaji gitu. Alhamdulillah kalau diterima, berarti benar itu. Mertuanya ini tahu fadilah dari hadis ini. Tetapi kalau nanti dikatakan, "Duh, guru ngaji itu berapa? Kamu kasih anak saya nanti kalau kamu nafkahi anak saya dari gaji guru ngaji itu berapa?" gitu. Ada kekhawatiran yang seperti itu. Nah, inilah kenyataan kita hari ini. Kenyataan kita hari ini di mana Al-Quran dan kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang dia duduk untuk setia belajar Al-Quran itu masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Padahal Nabi SAW memberikan jaminan bahwasanya dialah yang terbaik di antara umatku. Nah, kemuliaan, keutamaan mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Qurannya itu bisa kita lihat dari keutamaan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Ketika kita melihat bulan Ramadan ini, kenapa kok bulan ini paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya? Salah satu hal yang bisa kita tadabburi adalah Allah memilihkan Ramadan ini sebagai tempat atau waktu turunnya Al-Quran. Maka dia menjadi mulia di antara sekian bulan yang lain. Dan apabila kita perhatikan, kita tadabburi lagi di antara sekian malam yang ada di bulan Ramadan, kenapa malam itu paling diincar? Kenapa malam itu paling ditunggu-tunggu? Kenapa malam itu paling dinanti-nanti kaum muslimin? Untuk rela tidak tidur meraih keutamaan malam tersebut, memperbanyak istighfar, memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, memperbanyak qiraat Quran di malam itu, menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan di malam itu. Kenapa? Karena malam itu adalah malam yang Allah jadikan sebagai waktu di mana Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Maka dia menjadi malam yang paling utama, paling mulia dari sekian malam. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, paling utama dari sekian bulan yang ada. Dan malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang di bulan Ramadan mendengarkan mudarasahnya Nabi Muhammad SAW di setiap malamnya, Allah pilih malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah,
yang paling utama di antara malaikat yang lain. Dan ketika Nabi Muhammad Allah pilih sebagai Rasul yang menerima Al-Quran, Rasulullah menjadi Sayyidul Mursalin, sayyidnya, penghulunya para Rasul yang lain. Maka jika demikian, umatnya Nabi Muhammad SAW yang paling utama dari umat-umatnya yang lain tidak lain adalah mereka yang mana Al-Quran itu berada bersama diri mereka, yang mana Al-Quran itu nempel, melekat, dia setia kepada Al-Quran, maka dialah umat Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Nah, berkenaan dengan hal ini, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Kalau antum lihat hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi ini, materi tentang keutamaan Al-Quran. Jangan antum sangka saya sudah berhenti belajar Al-Quran, enggak. Hari ini saya masih bermajelis dan hadis ini yang menjadikan saya masih setia duduk bermajelis memperdengarkan bacaan saya kepada seorang yang lebih qori daripada saya. Nah, sebagian dari antum ada yang jadi saksi. Jadi di majelis tersebut saya sama-sama jadi santri. Ketika di sini saya mungkin antum lihat saya menyampaikan materi ini, antum panggil saya dengan panggilan ustadz, tetapi di majelis itu saya jadi santri lagi. Saya duduk, kalau saya salah ya dibenarkan, kalau saya salah disalahkan. Ini kamu salah di sini, perbaiki yang ini. Kamu salah di sini, perbaiki yang ini. Di majelis tersebut saya masih duduk untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya masih duduk di hadapan Ustadz Latiful Alim hafizahullah, yang mana kalau antum lihat secara gelar akademik, beliau S1, saya S2. Tetapi beliau punya keutamaan yang Allah tidak berikan kepada diri saya, yang mana keutamaan tersebut tidak bisa diraih hanya dengan mengikuti program perkuliahan S1 atau S2, enggak. Tetapi kemuliaan tersebut bisa diraih dengan duduk bermulazamah, dengar, memperdengarkan bacaan Al-Quran, dan kemudian setia untuk tetap terus diluruskan bacaan Al-Qurannya. Kalau seseorang itu dia dihalangi oleh egoisme, dengan ego bahwasanya dirinya itu merasa lebih berilmu atau merasa lebih bermanhaj, merasa lebih nyunnah dan lain sebagainya, nggak akan duduk di majelis yang demikian itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan saya anugerah untuk bisa tetap duduk bermajelis bersama dengan beliau untuk membenarkan bacaan Al-Quran saya. Sampai pada detik ini saya masih membenarkan bacaan Al-Quran saya.